Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Nukom yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa hari terakhir di bulan Ramadan ini, pertama saya mengajak kita semua untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman. Kita masih diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat-nikmat yang lain, misalnya kita masih diberi kesempatan mampu dan mau menunaikan banyak aktivitas yang berupa ibadah, baik itu ibadah yang sifatnya makdoh maupun ibadah-ibadah sosial kemasyarakatan, interaksi hubungan antar sesama manusia. Banyaknya nikmat ini merupakan satu bukti bahwa memang Allah benar-benar mencintai kita. Ketika kita diberi kenikmatan sehat, Allah menunjukkan kecintaannya kepada kita dengan pemberian nikmat sehat itu kepada kita. Ketika Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan banyak ibadah, maka itu artinya memang Allah sangat mencintai kita, memberi kesempatan kepada kita untuk banyak melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Banyaknya nikmat ini ketika menjadi bukti bahwa Allah mencintai kita, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita tidak ingin kemudian juga menunjukkan cinta kita, mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tunjukkan bahwa kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan ini juga akan menjadikan kita tidak merasa sombong dengan misalnya banyaknya ibadah yang kita lakukan. Kita tidak kemudian merasa lebih baik dari orang lain ketika melihat yang orang lain itu menurut kita adalah tidak lebih baik dari kita atau bahkan lebih buruk dari kita. Karena kesombongan-kesombongan semacam ini justru akan melahirkan satu sikap yang tidak baik, dan itu sangat mematahkan upaya kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Justru akan menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah semata-mata murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan Allah kepada kita. Kita tidak tahu ketika kemudian misalnya ada orang lain yang menurut kita hari ini lebih buruk dari kita, bisa jadi di waktu yang akan datang, di saat lain ternyata dia adalah orang yang menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang baik, karena memang pada saat itu Allah menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, kenapa penting ini disampaikan? Karena salah satu ujian dari orang yang sudah banyak melakukan ibadah-ibadah adalah adanya potensi kesombongan, bahwa kita lebih baik, bahwa kita telah melakukan satu hal, banyak hal yang itu kaitannya dengan perwujudan kita melakukan satu penghambaan. Dan konsep penghambaan ini menjadi hilang ketika kemudian kita punya kesombongan dalam diri kita. Kita juga harus ingat bahwa tidak ada amal yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Dalam riwayat yang lain, la yudkhilal jannata ahadan amaluh, bahwa tidak ada satu amal pun
yang bisa mengantarkan seseorang masuk surga. Sahabat lalu bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Kata Nabi, wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Saya pun juga tidak, hanya saja memang Allah melimpahkan banyak rahmat pada saya, yang itu kemudian menjadikan beliau Rasulullah Muhammad SAW termasuk makhluk pilihan yang dipastikan masuk surga. Pun Rasulullah mengatakan beliau masuk surga tidak karena amalnya, apalagi kita. Untuk itu, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan mudah-mudahan tidak menjadikan kita punya kesombongan dalam diri kita. Karena orang yang sombong adalah selevel dengan Fir'aun, selevel dengan Haman, dan orang-orang lain yang sudah dinas dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita untuk tahun ini menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.